Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnah. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Micro Teaching. Nah, kali ini kita akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya dasar lanjut. Keterampilan bertanya yaitu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi. Nah, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan sifat menumbuhkan jawaban. Nah, sini terdapat tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu untuk memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Selanjutnya itu untuk merangsang dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, yaitu untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir untuk mencapai tujuan belajar yang lebih baik. Nah, sini jenis-jenis pertanyaan. Nah, apa saja sih jenis-jenis pertanyaan? Nah, yang pertama itu pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung itu apa? Yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu peserta didik. Nah, adapun pertanyaan yang umum yaitu atau pertanyaan yang terbuka yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Memberikan penguatan yaitu merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas. Nah, kualitas seperti apa? Yaitu tentang kualitas tingkah laku. Nah, di sini terdapat tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan. Yang pertama itu untuk menimbulkan perhatian peserta didik. Nah, yang kedua itu untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Itu untuk menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, merangsang peserta didik dalam berpikir yang baik. Nah, untuk mengembangkan atau mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar. Adapun jenis-jenis penguatan, yang pertama itu penguatan verbal. Nah, yang keduanya itu penguatan gestural. Penguatan dengan cara mendekatinya, penguatan dengan cara sambutan, dan penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam keterampilan penguatan yaitu dilakukan dengan cara hangat dan semangat. Nah, untuk memberikan kesan positif kepada peserta didik dan yang berdampak terhadap perilaku positif dan dapat bersifat pribadi atau kelompok untuk menghindari penggunaan respon yang negatif. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi. Nah, adapun tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar yaitu pertama untuk menghilangkan kejenuhan atau kejumuan dalam mengikuti proses belajar. Nah, dengan cara apa sih? Dengan cara kita dalam mengajar yaitu bagaimana menjadikan kondisi kelas itu lebih menyenangkan gitu dan lebih kondusif. Terus mempertahankan kondisi optimal belajar. Nah, untuk meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Nah, untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, adapun jenis-jenis variasi dalam mengajar yaitu variasi dalam penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media ini bagaimana caranya guru itu menggunakan media agar lebih menyenangkan dalam suasana pembelajaran. Terus variasi dalam gaya mengajar. Nah, dalam gaya mengajar tidaklah kita sebagai guru hanya bergaya itu saja sehingga membuat peserta didik itu bosan melihatnya atau mendengarnya. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam menjelaskan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan yaitu suatu keterampilan untuk menyajikan bahan belajar yang terorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didiknya. Nah, adapun prinsip-prinsip untuk keterampilan menjelaskan yaitu yang pertama, penjelasannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Nah, agar apa? Supaya peserta didik itu lebih menguasai, lebih menyesuaikan, lebih mengetahui dan lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya itu penjelasan itu harus diselingi tanya jawab agar apa? Supaya peserta didik itu ketika mendapatkan pelajaran itu tidak mudah lupa. Nah, selanjutnya itu materi penjelasan harus dikuasai secara baik dan oleh guru. Nah, jadi guru itu harus menguasai materi yang dijelaskan. Nah, yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, untuk apa? Nah, usaha ini guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran, dalam membuka pelajaran peserta didik. Nah,
harus diketahui bahwa tujuan akan dicapainya langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang pertama yaitu keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran apa saja yang sudah diajarkan. Nah, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dari tingkat keberhasilan menggunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini terdapat tujuan buka dan menutup pelajaran. Itu yang pertama untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan disampaikan atau dibicarakan. Nah, yang selanjutnya itu untuk menyiapkan mental para peserta didik agar siswa memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Nah, untuk memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, agar peserta didik mengetahui batas tugasnya yang akan dikerjakan. Yang keenam yaitu keterampilan memimpin diskusi kecil. Keterampilan diskusi kelompok kecil. Keterampilan diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerja sama dengan kelompok, yaitu bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, yaitu mengkaji konsep, prinsip atau kelompok tertentu. Nah, untuk itu guru itu harus memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung dengan sesuai dalam pembelajarannya. Adapun prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama itu dilaksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Nah, jadi ketika melakukan diskusi kelompok kecil, pembimbingan diskusi kelompok kecil yaitu harus dalam suasana yang menyenangkan agar dalam tujuan pembelajaran itu mendapatkan tujuan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya memberikan waktu yang cukup untuk menentukan atau merumuskan jawaban dari permasalahan tersebut. Selanjutnya itu merencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Jadi merencanakan diskusi kelompoknya itu secara teratur dan terencana. Nah, bimbinglah dan jadikanlah diri guru itu sebagai teman dalam diskusi. Nah, jadi seorang guru itu di dalam diskusi kelompok kecil ini yaitu menjadikan sebagai teman dalam diskusi agar dalam kelompok itu ketika terdapat permasalahan bisa bertanya. Yang ketujuh itu keterampilan mengelola kelas. Nah, yang ketujuh itu yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas yaitu merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih optimal. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah yaitu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan untuk peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya secara optimal. Nah, selanjutnya itu untuk menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin. Jadi mengelola kelas itu yaitu untuk menghilangkan pembelajaran yang terdapat pelanggaran kedisiplinan. Nah, selanjutnya itu untuk mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas. Nah, mengapa? Dalam mengelola kelas, kita sebagai seorang guru harus dapat mempertahankan keadaan yang stabil, keadaan yang optimal. Nah, jadi kita itu harus membuat kelas itu menjadi kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya itu untuk melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Mengapa? Seorang guru itu hendaknya untuk melayani dan membimbing, karena setiap peserta didik itu terdapat perbedaan secara individual, maka kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik yang satu dan peserta didik yang lainnya. Nah, selanjutnya itu mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar. Jadi kita sebagai seorang guru dapat mengatur apa saja perlengkapan atau peralatan yang akan dimungkinkan untuk peserta didik yang akan dipakai untuk peserta didik tersebut dalam belajar dan mengajar. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu untuk kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar siswa. Nah, secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 sampai 5 orang. Nah, paling banyak itu 8 orang atau
setiap kelompoknya gitu. Nah, sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan belajar. Nah, prosedur waktu yang digunakan dalam pengajaran yaitu dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan. Nah, atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik tersebut. Nah, adapun tujuan guru untuk mengembangkan yaitu keterampilan apa, yaitu untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan dalam pendekatan pribadi. Jadi ketika kita mengajarkan perorangan, kita lebih tahu, lebih dekat dengan pribadi peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya itu keterampilan dalam mengorganisasi. Nah, dalam keterampilan dalam mengorganisasi itu kita tahu kita secara dapat menyusun pelajaran apa saja yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, yaitu selanjutnya keterampilan dalam membimbing belajar. Nah, dalam membimbing belajar itu secara individual, secara perorangan itu lebih mudah daripada secara berkelompok atau berkelas yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM atau kegiatan dalam belajar mengajar. Nah, jadi kita tahu kita akan merencanakan apa saja dalam kegiatan belajar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.